Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pulau yang berada di Merauke, Indonesia ini memiliki daya tarik tersendiri di mata dunia. Ya, Papua namanya. Papua dan kekayaan alam yang terpendam di dalamnya tentu selalu menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi jutaan mata masyarakat dunia. Bukan hanya sumber daya alamnya yang melimpah, keindahan alamnya yang konon bak surga di dunia tersebut juga tidak kalah mempesona. Bahkan selama belasan tahun terakhir, namanya telah sangat dikenal di mata dunia. Beragam keunikan dan tradisi yang dimiliki Papua dapat dengan mudah membuat kamu jatuh hati dan ingin mengenal wilayah Papua secara dekat dan lebih mendalam. Papua itu milik kita, wilayah Indonesia, dan jangan sampai masyarakat mancanegara lebih mengenalnya dibanding kita yang jelas-jelas warga negara Indonesianya sendiri. Bagaimanakah perkembangan kisah unik dari pulau ini? Simak ulasan dalam video berikut ini versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, sejarah terbentuknya wilayah Papua. Berdasarkan sebuah sumber, dikatakan bahwa pada awalnya Pulau Papua adalah bagian dasar dari Lautan Pasifik yang paling dalam, yang juga merupakan lempeng benua Australia dan lempeng Sahul yang terletak di dasar Lautan Pasifik. Namun karena adanya sebuah pertemuan dan tumbukan di antara dua lempeng, yakni lempeng Australia dengan lempeng Samudra Pasifik, maka hal tersebut mengakibatkan terangkatnya lempeng Australia menjadi pulau di wilayah bagian utara Australia. Pertemuan tumbukan di antara kedua lempeng ini juga mengakibatkan terbentuknya gugusan pegunungan tengah dan gugusan pegunungan di wilayah kepala burung. Yang kedua, salju di Papua. Salju di wilayah tropis, barangkali hal tersebut merupakan sebuah kemustahilan bagi semua orang. Pada tahun 1623, seorang petualang berkebangsaan Belanda bernama Dora the Explorer, Jan Cartenfax, untuk pertama kalinya mengamati Pulau Papua dari sebuah kapal laut dan hasilnya cukup mencengangkan karena ditemukan puncak gunung bersalju di wilayah tropis. Namun hal ini tidak serta-merta membuat orang-orang Eropa percaya, karena dalam pandangan mereka adalah sebuah hal yang terbilang mustahil untuk menemukan kawasan bersalju di wilayah tropis. Hal ini diperkuat juga oleh karena tidak adanya pembuktian secara langsung yang dilakukan oleh Jan Carstens. Meski demikian, Jan Carstens tetap menamai puncak tersebut dengan namanya dan pendakian pertama ke Puncak Jaya dilakukan pada tahun 1909. Wow, cukup lama sekali. Yaitu oleh seorang penjelajah Belanda bernama Hendrikus Albertus Lorentz. Yang ketiga, Papua kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Ada banyak jenis hasil tambang yang dikandung oleh tanah Papua dan hal ini memberikan kontribusi lebih dari 50% ke dalam perekonomian Papua. Kegiatan pertambangan Papua berpusat di wilayah konsesi Freeport yang memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga. Jumlah yang luar biasa banyak, bukan? Selain itu, Papua juga memiliki beragam potensi tambang antara lain batu bara yang berjumlah 6,3 juta ton. Barn gamping di atas area seluas 190 hektar. Balai potong terus pemirsa. Mohon maaf ya netizen. Pasir kuarsa seluas 75 hektar dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 juta ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton, beragam hasil tambang lainnya seperti pasir, besi, nikel, dan krom juga ada di sana. Yang keempat, masyarakat asli Papua menyebut tanah kelahiran mereka sebagai Nuwar. Pada dasarnya, masyarakat asli Papua tidak begitu menyukai kata Papua yang menurut mereka memiliki arti yang kurang baik dan berkonotasi pelecehan yang merendahkan martabat. Oleh sebab itu, masyarakat asli Papua lebih suka disebut Irian atau Nuwar. Nuwar adalah dua kata dari bahasa Irarutu di kerajaan nama kota Kaimana, yaitu Nu'u Eva. Nu'u bermakna sinar, pencarian atau cahaya, dan sementara War berasal dari kata Eva yang makna pertamanya adalah mengaku. Bila diterjemahkan dengan makna lebih dalam, maka Nuwar bermakna cahaya yang menyimpan rahasia alam. Yang kelima, penduduk asli dan pendatang di Papua.
Papua merupakan wilayah dengan jumlah suku yang terbilang cukup banyak, yakni sekitar 250 suku. Namun, hal tersebut tidak menjadi jaminan dominasi masyarakat lokal terhadap wilayah bagian timur Indonesia yang cukup luas tersebut. Karena 48% penduduk di sana merupakan masyarakat pendatang. Para pendatang ini umumnya berasal dari berbagai suku yang didominasi oleh suku Jawa dan Sulawesi. Yang keenam, fauna endemik Papua. Bukan hanya cendrawasih yang telah melekat sebagai identitas Papua saja yang menjadi fauna endemik dan kebanggaan bagi masyarakatnya. Ada banyak jenis fauna endemik lainnya yang tak kalah menarik di Papua. Di antaranya kura-kura reimani, kasuari kerdil, nuri saya hitam, dan kanguru pohon. 7. Papua, sebuah laboratorium bahasa. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa di Papua terdapat 268 bahasa daerah di luar bahasa Indonesia yang digunakan dan dikembangkan oleh berbagai suku yang terdapat di sana. Hal inilah yang membuat para peneliti di Amerika dan Eropa menyebut tanah Papua sebagai laboratorium bahasa. Yang kedelapan, tradisi menginang atau nyirih. Menginang atau nyirih merupakan sebuah tradisi yang ditemukan dari wilayah paling barat hingga wilayah timur Indonesia. Sama dengan wilayah lainnya di Indonesia, masyarakat Papua juga menjadikan budaya makan pinang atau sirih sebagai sebuah tradisi turun-temurun yang digemari dan dijadikan sebagai simbol kebersamaan dan kekeluargaan. Sedikit berbeda dengan wilayah lainnya yang pada umumnya makan pinang atau sirih hanya dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa saja. Di Papua, justru tradisi ini digemari oleh semua kalangan. Bahkan anak-anak juga tidak akan ketinggalan untuk urusan makan pinang atau sirih yang ini. Yang kesembilan, batik Papua. Siapa bilang batik hanya dimiliki oleh orang Jawa saja? Papua juga memiliki batik dengan beragam motif dan warna yang menarik. Pada umumnya, batik Papua memiliki corak yang khas sesuai dengan keberagaman kekayaan alam dan budayanya, seperti cendrawasih, ukiran patung, dan beragam motif menarik lainnya. Yang ke-10, Jayapura telah berulang kali ganti nama. Jayapura yang merupakan ibu kota dari Papua adalah ibu kota provinsi yang terletak di wilayah paling timur Indonesia. Kota ini telah berulang kali berganti nama hingga akhirnya menjadi Jayapura. Sebelumnya nama kota ini adalah Numbai, Hollandia, Kota Baru, dan Soekarnopura. Nah, demikianlah ulasan fakta unik tentang Pulau Papua versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.